Malam itu seharusnya berjalan seperti malam-malam lain yang melelahkan. Aku menghubungi Dara dari ruang rapat, mengatakan bahwa ada meeting yang mungkin berlangsung lama dan aku mungkin baru pulang tengah malam. Suaranya di telepon terdengar lembut. Ia berkata, "Tak apa-apa, seperti biasa." Aku menutup telepon dengan perasaan bersalah merasa mengecewakannya. Namun tak lama setelah itu, ternyata meeting dibatalkan. Klien mendadak menunda pertemuan. Awalnya aku kesal, namun tak lama aku bahagia mengingat istriku. Aku memutuskan pulang lebih awal. Tanpa memberitahu Dara, aku ingin memberi kejutan. Dalam perjalanan, aku mampir ke toko bunga, memilih buket bunga yang mungkin disukai Dara. Lalu coklat kecil, seperti yang biasa kubelikan saat kami masih pacaran. Hal-hal remeh, tapi penuh makna bagiku. Jam menunjukkan hampir pukul 9 malam saat aku sampai di rumah. Hal pertama yang kulihat adalah mobil Daria terparkir di halaman. Oh, adikku pasti sudah pulang dari tadi, pikirku. Aku pun memasuki rumah dengan pelan. Seorang maid melihatku di ruang tengah, matanya melebar, dan aku hanya tersenyum dan memberi isyarat agar diam. Ia mengangguk cepat, terlihat bingung, tapi menurut. Aku melangkah menuju kamar, membawa bunga dan coklat, membayangkan wajah Dara yang akan terkejut melihatku. Namun beberapa langkah sebelum pintu kamar, aku berhenti. Ada suara pelan, seperti suara yang aku familiar ku dengar, tapi, tidak mungkin pikirku. Karena aku seperti mendengar suara desa istriku. Mungkin televisi, mungkin Dara sedang menonton sesuatu. Aku mencoba melangkah lagi, tapi suara itu terdengar semakin jelas, suara desahan. Perasaanku mendadak tak nyaman. Aku berdiri tepat di depan pintu kamar. Tanganku agak gemetar, entah karena apa. Aku menarik napas panjang dan akhirnya membuka pintu. Dan setelahnya, waktu seolah berhenti. Di sana, di atas ranjang yang setiap malam kutiduri bersama istriku, aku melihat pemandangan yang membuat duniaku runtuh. Dara dan Daria adikku. Tubuh mereka saling menempel, wajah Dara langsung pucat. Daria membeku seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri. Bunga dan coklat jatuh dari tanganku. Aku tak ingat apa yang kukatakan. Aku tak ingat kata-kata apa yang keluar dari mulutku. Yang kuingat hanya suara teriakan, tangisan, dan dadaku yang terasa sangat sakit. Dara menangis, memanggil namaku. Meminta maaf, Daria mundur ketakutan, wajahnya penuh penyesalan. Aku marah, aku hancur. Aku dikhianati oleh dua orang yang paling kupercaya. Mereka buru-buru mengenakan pakaian, suasana menjadi kacau. Suara Dara makin histeris, ia terlihat yang paling kacau, namun tak lama, bruk. Tubuhnya tiba-tiba terkulai di lantai, dan jelas membuatku terkejut, mengabaikan rasa marahku. Aku langsung menggendong Dara dan berteriak memanggil bantuan, lalu langsung menuju rumah sakit. Di dalam mobil, aku memeluknya erat. Tangannya dingin, wajahnya pucat. Aku membencinya, namun aku juga mencintainya. Di ruang IGD, dokter langsung memeriksanya. Aku berdiri di luar, tubuhku gemetar, pikiranku kosong. Beberapa menit kemudian, dokter keluar dan menatapku serius. "Istri Anda pingsan karena kelelahan," katanya pelan, lalu berhenti sejenak. "Apalagi dengan kondisi sedang hamil seperti ini." Dek, hamil? Aku terkejut. Selanjutnya aku tak lagi mendengar dokter bicara apa. Aku bahagia juga tak percaya. Semua perasaan bercampur menjadi satu. Namun di balik kebahagiaan yang tiba-tiba itu, aku terbersit pikiran buruk, apalagi setelah yang terjadi beberapa saat lalu. Dan saat dokter menyebut usia kandungan istriku 3 bulan, bukankah saat itu aku lebih sering di Malaysia?